keyakinan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur bahwa sedekah mampu membuka pintu rezeki, menolak bala, mengusir kesempitan, mendatangkan rezeki baru, dan beragam manfaat lainnya justru disangsikan oleh jamaahnya. Keyakinan yang diajarkan itu rupanya masih diragukan oleh sejumlah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan usaha yang diraih oleh Ustadz Yusuf Mansur atau pengusaha siapalah lainnya, pengusaha kaya atau siapapun orangnya, dan kemewahan yang dimiliki mereka itu diungkapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur berasal dari kebiasaannya bersedekah. Menurutnya, sedekah itu mampu membuka pintu rezeki, mampu menolak bala, mampu mengusir kesempitan rezeki, serta beragam manfaat-manfaat lainnya, tentu bagi manusia yang beriman. Namun keyakinan itu, keyakinan yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur bahwa sedekah mampu membuka pintu rezeki, menolak bala, mengusir kesempitan, mendatangkan rezeki baru, dan beragam manfaat lainnya justru disangsikan oleh jamaahnya. Keyakinan yang diajarkan itu rupanya masih diragukan oleh sejumlah masyarakat. Salah satu di antaranya adalah seorang jamaah riyadhah yang menanyakan secara langsung kepada Ustadz Yusuf Mansur lewat WhatsApp. Dalam percakapan yang kemudian diunggahnya kembali oleh Ustadz Yusuf Mansur lewat Instagramnya, oleh Instagram Ustadz Yusuf Mansur pada hari Kamis 11 November 2021. Disebutkan bahwa jamaah itu bertanya kepada Ustadz Yusuf Mansur. Sang jamaah meragukan keajaiban sedekah, keajaiban berbelas kasihan, keajaiban memberikan harta. Jelasnya adalah jemaah itu meragukan cerita keajaiban sedekah yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur dan menyebut kajian keajaiban sedekah itu hanyalah untuk menarik simpati. Mendengar pertanyaan itu, Ustadz Yusuf Mansur pun langsung menceritakan kisahnya ketika bertemu dengan seorang pengusaha kuliner terkenal asal Solo, namanya Bapak Puspowardoyo pada tahun 2005. Ketika itu, dirinya, Ustadz Yusuf Mansur itu dibawa oleh Puspowardoyo untuk tampil di TVRI, sebuah tayangan TVRI, untuk memberikan tentu saja tausiah. Ketika itu Ustadz Yusuf Mansur bersama wartawan Republika dirinya, Ustadz Yusuf Mansur tampil sepanggung dengan sejumlah orang hebat. Di antaranya adalah Bapak Puspowardoyo, bos pebisnis restoran ayam bakar Wong Solo. Semuanya tampil di acara TVRI. Dalam kesempatan itu dirinya, Ustadz Yusuf Mansur bertanya kepada Puspowardoyo mengenai sedekah. Terdapat satu pernyataan menarik yang disampaikan oleh Bapak Puspowardoyo ketika itu, yakni adalah bahwa ketika itu Puspowardoyo mengatakan bahwa Allah ngasih rezeki yang tingkatnya sampai saya itu nggak perlu cuci piring. Ustadz Yusuf Mansur mengingat betul quote menarik ini, bahwa usaha Puspowardoyo adalah kuliner. Lalu apa maksud dari kata-kata itu? Quote beliau, Allah ngasih rezeki saya yang sampai nggak perlu nyuci piring, adalah kata-kata Bapak Puspowardoyo. Bisnis cateringnya maju. Mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Yusuf Mansur mengaku berusaha untuk mengerti bahwa bagi mereka yang rajin bersedekah, lanjutnya Allah itu menjaganya dan memberikan rizki dengan beragam cara, karena sedekah itu mendatangkan pintu rezeki, membuka pintu rezeki, menolak bala, serta mengusir kesempitan rezeki. Saya banyak berterima kasih atas support beliau Bapak Puspowardoyo sejak awal. Insya Allah saya akan ikut belajar tentang usaha, mengembangkan usaha, dan berbisnis. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur. Pengusaha-pengusaha muda menurutnya perlu belajar kearifan kepada pengalaman-pengalaman pengusaha-pengusaha senior. Dengan begitu akan ada jalur cepat belajar bisnis. Bagi para pengusaha muda menurutnya adalah pengalaman orang-orang tua, olehnya itu bisa menjadikannya nasihat. Oleh karena itu dirinya berharap agar kalangan muda bisa mendengarkan nasihat pengalaman dari orang tua. Doakan Pak Puspowardoyo dan semua pengusaha lama dan baru, pengusaha senior dan junior, bahkan yang baru kepengen jadi pengusaha. Nah, kemudian melengkapi postingannya, Ustadz Yusuf Mansur juga menyebutkan keajaiban sedekah itu nyata, benar-benar nyata. Bapak Puspowardoyo adalah buktinya. Beliau salah satu model pelaku sedekah yang sampai sekarang istiqomah dan menjadi sebenar-benarnya guru sedekah, tulis Ustadz Yusuf Mansur dalam Instagramnya.
Siapa sangka Ustadz Yusuf Mansur yang dulu berteman dengan Bapak Puspowardoyo, bos rumah makan terkenal ayam bakar Wong Solo, kini justru sedang berseteru terbelit permasalahan. Tidak hanya dengan Puspowardoyo, Ustadz Yusuf Mansur juga sedang berperkara dengan Darso Arif, seorang wartawan senior yang juga teman akrabnya, yang juga teman lamanya. Dua orang itu, Puspowardoyo dan Darso Arif, adalah dua orang yang justru turut berjasa membuat tenar nama besar Ustadz Yusuf Mansur. Darso adalah redaktur wartawan majalah Amanah pada tahun 2013. Darso memasang potret wajah Yusuf Mansur menjadi sampul majalah Amanah pada tahun 2013. Belakangan Darso merasa dirugikan atas kerjasama menyematkan Yusuf Mansur sebagai the new rising star di media tersebut. Melalui berbagai media, Darso mengkritik keras metode dakwah Yusuf Mansur yang menyebutnya janggal dan aneh. Ustadz Yusuf Mansur dianggapnya lihai menebar kisah sukses tapi fiktif dan memaksa para jemaah pengajiannya untuk bersedekah. Tulisan Darso menuai banyak respon. Salah satunya Puspowardoyo, orang yang dikagumi oleh Ustadz Yusuf Mansur yang membawanya ke TVRI, pengusaha rumah makan ayam bakar Wong Solo. Puspowardoyo mengaku juga turut membuat nama Yusuf Mansur tenar karena ia menjadi bagian yang membuat nama Yusuf Mansur itu dikenal di masyarakat. Iyalah, Puspowardoyo lah yang melobi TVRI untuk menyelinapkan, untuk memasukkan, untuk menyelipkan Ustadz Yusuf Mansur dalam salah satu program acaranya di TVRI, dan usaha itu berhasil. TVRI menjadi media televisi pertama yang dijajaki, yang dimasuki, yang dicemplungi oleh Ustadz Yusuf Mansur. Puspowardoyo, seperti halnya Darso, Puspowardoyo juga merasa dirugikan atas perjanjian yang konon tidak ditepati oleh Ustadz Yusuf Mansur terkait alat transportasi. Di sisi lain, Puspo setuju dengan Darso dan semuanya korban-korban itu bahwa metode Ustadz Yusuf Mansur mencampurkan dakwah dan bisnis beraroma penipuan. Setelah bertemu Darso, keduanya, Puspo dan Darso, makin giat mengulik isi ceramah Ustadz Yusuf Mansur melalui banyak video. Ia mencari tahu bagaimana metode ceramah dan cara Ustadz Yusuf Mansur, sebutannya mengutili harta jemaah, serta skema investasi patungan usaha Hotel City di Tangerang dan plus investasi kondotel Moyas Vidi di Sleman, Yogyakarta. Bisnis investasi Yusuf Mansur adalah patungan aset, menghimpun dana tanpa mekanisme transparan soal tanah di daerah mana dan seberapa luas yang akan dibeli. Kepemilikan sertifikat atas bentuk investasi itu dibanderol dengan harga persatuan atau per sertifikatnya adalah 1,5 juta. Ada juga bisnis patungan usaha. Setiap sertifikat di investasi itu dipatoknya lebih mahal lagi, harga minimalnya adalah 12 juta rupiah. Dana ini akan dipakai untuk membeli hotel dan apartemen topas di daerah Karawaci, Tangerang. Hotel itu sedang terbelit masalah penjualan dan bunga berjalan BTN. Hotel dan apartemen topas itu telah dibeli Ustadz Yusuf Mansur dan berganti nama menjadi Hotel City. City itu nama istri Ustadz Yusuf Mansur. Bisnis ketiga Ustadz Mansur adalah membeli 200 kamar kondontel Moya Vidi di Sleman, Yogyakarta. Rencananya, kondontel ini akan dibangun di Sleman, Jogja. Harga investasinya minimal 2,7 juta. Jadi bertahap naik ya. Dari awal ada yang 1,5, kemudian 12, dan ini 2,7. Bervariasi. Sampai kemudian akhirnya Darso Arif ini menyusun, merampungkan 2 buah buku yang isinya mengenai Ustadz Yusuf Mansur. Bertajuk Yusuf Mansur Menebar Cerita Fiktif, yang pertama. Yang kedua, Menjaring Harta Umat. Dan banyak orang bilang Yusuf Mansur menipu. Keduanya terbit pada tahun 2016. Dan buku tentang bertajuk Yusuf Mansur itu dibagikan gratis. Darso Arif menegaskan akan membantu siapa saja yang merasa dirugikan oleh bisnis investasi Ustadz Yusuf Mansur. Tidak lama kemudian para korban rame-rame mencari Darso Arif. Para korban itu merasa bahwa mereka bisa terwakili dan Darso dititip amanah untuk melaporkan ke kepolisian. Kabar terbaru justru Darso Arif Batu Amalah yang dipanggil polisi oleh pengaduan Ustadz Yusuf Mansur. Darso Arif itu belum lama ini dipanggil oleh Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Jadi dulu kawan
dan kini lawan. Sebuah hal yang terbalik, mestinya dulu lawan, kini lawan. Ah, kayak gitu aja masa nggak tahu, betul tidak?